Assalamualaikum saudara sebangsa, setumpah darah. Bertemu kembali, dan setelah seminggu ini kita terus hanya membahas bola di video saya. Kali ini kita kembali ke tema yang berbeda, ya masih terkait video-video saya sebelumnya sebenarnya. Dan bagi para penonton channel ini yang dari awal kenapa saya membuat kontranarasi tentang Malaysia, tentu sudah paham alasannya kenapa ya. Tapi tentu saja pilihan seperti ini membuat orang tidak senang. Ya, membuat orang tidak senang, dan itu terutama orang Malaysia itu udah pasti nggak senang. Mereka ada beberapa mungkin yang bisa mengambil apa yang saya katakan ini sebagai kritik terhadap mereka. Tapi lebih banyak, ya mayoritas lah, saya rasa di atas 90% orang Malaysia akan menganggap video saya ini sebagai sebuah serangan kepada mereka atau sebuah ujaran kebencian kepada negara mereka gitu. Jadi di sini oke, kalau orang Malaysia sudahlah. Cuman masalahnya kemudian ada beberapa yang nggak banyak, tapi ada beberapa orang Indonesia yang juga ikut-ikutan untuk menyerang video-video saya ini yang dianggap macam-macam lah ya, terutama dalam nilai baik dan buruk, seperti itu. Nah, orang seperti ini pun ada dua macam secara garis besarnya saya lihat. Yang satu betul-betul pemuja Malaysia, yang menjilat habis Malaysia, yang menghantam saya, bahkan secara pribadi, secara ad hominem, bahkan mengorbankan bangsanya ada. Nah, satu lagi itu betul-betul hanya orang yang lugu dan naif, saya pikir ya, yang dididik di rumah itu memang dengan nilai-nilai yang baik, sesuai nilai-nilai bangsa kita gitu ya. Berbuat baiklah pada orang, seperti itu, jangan mencari musuh. Nah, orang Indonesia yang naif dan lugu seperti inilah, yang baik hati, bahkan seringkali pintar, cukup cerdas gitu. Inilah yang rentan sekali menjadi korban dari manipulasi opini sesat pikir yang dikembangkan oleh Malaysia. Nah, untuk yang kategori pertama, saya terus terang saya hantam keras juga ya. Dia mau main keras, ayo kita main keras. Nah, untuk kategori kedua ini, ya itu saudara sesama bangsa kita yang juga kita percaya dia mencintai Indonesia, cuman melihat dengan cara yang berbeda dengan kita. Bagaimana cara untuk membela bangsa gitu. Nah, beberapa hari yang lalu, video saya yang mengatakan saya tidak mendidik Malaysia yang waktu itu, yang mengatakan bahwa di judulnya saya tulis, ini bukan untuk mendidik orang Malaysia, tapi ini perang opini. Apa yang saya sampaikan, itu ternyata membuat gerah beberapa orang di Indonesia yang mempunyai hubungan baik dengan Malaysia, tapi dia mencintai bangsanya. Gitu. Jadi ada satu akun TikTok dari orang Surabaya, namanya Misteri. Jadi cukup unik namanya, saya bilang Mister titik Ri gitu. Jadi misteri, jadi misterius gitu kan. Dari pemilihan nama ininya cukup menarik dan menggugah rasa ingin tahu gitu. Nah, di situ yang Misteri mengomentari video saya. Nah, di situ kemudian Misteri mengkritik video saya, membuat satu video TikTok dan mengirimkannya kepada saya. Ya, mari kita lihat videonya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah komentar di izin menanggapi, izin setir ya Bang Win. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk berpolemik, bukan untuk bermusuh-musuhan ya. Saya nggak hobi untuk saling bermusuhan ya dengan warga manapun, termasuk dengan warga Malaysia ya. Saya akan bikin konten yang berimbang teman-teman ya. Nah, ini saya himbau semua konten kreator di Indonesia untuk membuat ya konten-konten yang positif dan mengedukasi, bukan
bukan provokatif ya. Kita tidak menginginkan banyak musuh. Kalau bisa tidak ada musuh sama sekali, dan kita menginginkan banyak sahabat. Mari kita gunakan media sosial untuk menjalin persahabatan, saling memberikan pencerahan ya, dan informasi-informasi yang bermanfaat ya. Nah, begini teman-teman semua ya, saya melihat ya di media sosial khususnya TikTok ya, banyak sekali yang menyalahgunakan media sosial ini untuk memecah belah, memantik permusuhan dan kebencian. Ini saya sangat sayangkan dan saya sangat heran ya. Gunanya apa begitu ya? Apakah kita merasa lebih nyaman, merasa lebih hebat kalau kita menjelekkan lawan kita atau negara lain ya? Saya orangnya bukan begitu, saya nggak bisa gitu loh ya. Kalau saya ini ada kekurangan, negara saya ada kekurangan, ya itu saya akui, saya nggak perlu menyangkali itu karena itu sudah informasi umum ya. Itu berita-berita yang tidak membuat yang nggak bagus itu bisa diakses oleh warga seluruh planet bumi melalui internet ya. Nah, jadi seperti itu. Videonya saya potong dulu karena panjang sekali, ada 9 menit videonya, itu akan habis waktu kalau kita potong seperti itu. Kita lihat di sana, Misteri biarpun tidak setuju dengan saya, tapi berbeda dengan para pengkhianat bangsa yang itu langsung menghantam, bahkan menjual satu suku di Indonesia ini, dan orang dari satu kabupaten yang nggak ngerti apa-apa itu ke Malaysia. Dia tidak menyerang pribadi saya, diawali dengan minta maaf, saya hanya diskusi ini, dan dia tunjukkan di situ apa yang menjadi cara pandangnya ya. Apa yang menjadi cara pandangnya di situ bahwa dia tidak ingin punya musuh. Dia heran, apa gunanya kalau kita menjelekkan orang lain, menurut dia itu menjelekkan Malaysia, yang apa merasa nyaman seperti itu katanya, gitu kan. Bagi saya kalau kita memang punya kelemahan, itu diakui. Ya, kita akui aja memang seperti itu sudah menjadi pengetahuan umum. Nah, disinilah perbedaan antara saya dan Misteri ini, ya, cara pandangnya. Karena apa? Karena kemudian ya kita selanjutnya karena dia itu video itu dia kirimkan ke inbox saya dan kita berdiskusi dengan baik dan menunjukkan cara pandang masing-masing. Seperti video yang dia kutip video saya itu, ini bukan mendidik, ini perang opini di media. Nah, orang-orang seperti Misteri ini inilah yang kita lihat, kalau menurut pandangan saya, maaf untuk Misteri mungkin salah, ini adalah orang-orang ya yang hidup di dunia digital seperti sekarang ini, ya, di dunia borderless, tidak ada batas dimanapun, tetapi alam pikirnya itu masih alam pikir analog di 80-an dan 90-an gitu. Ya, cara berpikirnya apa yang disampaikan oleh Misteri ini itu fakta, tapi bukan kebenaran. Tapi bukan sesuatu yang benar. Ya, mari kita ulas satu-satu. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, soal orang yang hidup di dunia digital seperti sekarang ini, tapi alam pikir masih analog. Apa yang disampaikan oleh Misteri tadi, bahwa jangan dilawan yang namanya kalau kita memburukkan, kita terima saja, seperti itu ya. Dan apa manfaatnya, segala macam. Oke. Itu kalau di zaman analog dulu, bisa jadi itu memiliki nilai kebenaran. Fakta yang disampaikan oleh Misteri ini bisa memiliki kebenaran. Karena apa? Karena di zaman dulu ketika obrolan seperti ini, itu mungkin obrolan di warung kopi ya. Wah, Malaysia itu seperti ini, Indonesia itu seperti ini gitu. Pertama, lingkup dari pembicaraan itu, ketika orang-orang Malaysia melakukan sesuatu yang menyatakan sesuatu yang buruk di Malaysia, umpamanya dia ngomong di warung kopi ya, di warung kopi, hanya di warung kopi itu saja. Tidak lepas keluar. Kalaupun kemudian berkembang menjadi gosip, itu di lingkaran perumahannya, dan kalau itu gosipnya tidak benar, itu tidak akan tersebar lebih luas dari sana gitu. Paling hanya omongan-omongan ini burung gitu ya. Karena untuk masuk ke media pun omongan seperti itu susah untuk masuk ke media. Kurasinya dulu sangat ketat di zaman analog ya. Dan kemudian ketika seperti itu ya gimana mau ditanggapi? Kalau ditanggapi pun nggak ada gunanya, menguap begitu saja. Nah, sekarang ini berbeda, zaman digital ini. Ngomong soal yang sama, mungkin di warung kopi yang sama, ada wifi, ya. Kemudian
berbicara di video seperti saya ini, di posting ke salah satu media sosial, entah itu Instagram, Facebook, YouTube, atau TikTok, dan kemudian menyebar kemana-mana. Borderless, kita di Indonesia jadi tahu, anak-anak berbagai kalangan itu akan membacanya ya. Kalau zaman dulu, di masa analog, yang bisa tembus ke media itu nggak bisa manusia-manusia random. Seperti apa? Ya, itu sulit sekali. Saya dulu untuk bisa menulis, tulisan saya itu bisa dimuat di TN Kopi Asia itu berpuluh kali mungkin saya kirim, akhirnya dimuat, baru masuk, dapat honor. Sekarang ini siapapun, kita nggak tahu itu. Apakah itu seorang profesor, apakah itu seorang guru, apakah itu bocil-bocil yang masih beringus yang mengirim itu post ke media. Dan itu nilainya sama di dalam media itu gitu. Postingan yang menjelek-jelekkan Indonesia itu bisa dibaca oleh anak kecil, oleh orang tua, oleh siapa. Dan itu yang memenuhi nanti media sosial. Di posting hari ini, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, postingan itu mungkin masih ada. Contoh, ya profesor-profesor Malaysia yang mengatakan bahwa mana ada Indonesia? Aceh itu Melayu, Bugis itu Melayu, mana ada bahasa Indonesia? Itu kita nggak tahu kapan itu video itu dibuat, tapi beredar sampai sekarang, kemudian diaplikasi oleh akun-akun Malaysia yang lain, atau akun-akun orang Indonesia yang merendahkan bangsanya, itu beredar terus kemana-mana. Memenuhi ruang media kita. Memenuhi ruang maya. Ya. Bocil-bocil mungkin yang mengatakan Jakarta rate-nya 0, Indonesia ini seperti apa gitu ya. Ya pokoknya yang buruk-buruk. Itu memenuhi media kita. Tidak seperti kopi tadi, menyebar kemana-mana. Dimanapun orang Indonesia bisa baca. Anak kecil sekarang udah punya HP. Itu yang dia tonton. Dia berpeluang menonton itu. Ya. Oke, kalau kita balik lagi kepada apa yang dikatakan oleh misteri. Kalau bagi saya, katanya, ya apa sih gunanya kita untuk membalas keburukan dengan keburukan seperti itu? Di zaman analog, iya. Tapi zaman sekarang, kalau itu kita biarkan semua, itu media sosial ini hanya dipenuhi dengan berita-berita yang buruk tentang Indonesia, bagaimana generasi kita ke depan? Bagaimana ketika anak-anak cucu kita nanti hanya membaca berita-berita yang buruk atau informasi, narasi-narasi yang buruk kepada bangsanya, tanpa ada narasi kontra yang menimpa, ya, yang menimpali, yang menjadi kontra dari narasi-narasi itu, yang bisa mengimbangi, memenuhi dunia maya ini. Dan ini akan, kalau dibiarkan seperti itu, situasi seperti ini kalau dibiarkan, itu akan menjadi apa yang disebut sebagai ilusi kebenaran. Ya, ilusi kebenaran. Dan ini bukan cuman hayalan, bukan waham seperti khasnya orang Malaysia, tapi ini sudah dibuktikan oleh penelitian. Ya, jadi penelitian itu dilakukan pada tahun 1977 oleh 3 orang peneliti ya. 3 orang peneliti, Lynn Hasher, David Goldstein, dan Thomas Tapino. Jadi mereka bertiga ini adalah profesor psikologi di Temple University, Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, kalau dari Hasher sendiri, dia psikologi kognitif ya, profesor psikologi kognitif, dan juga kalau si Goldstein ini dia lebih meneliti bagaimana pengaruh dari ini kognitif ketika orang menua seperti itu ya, aging kognitif jadi semacam itu. Pokoknya mereka menyelidiki tentang bagaimana perilaku manusia atau behavioral psychology dalam menghadapi rangsangan-rangsangan dari luar atau informasi-informasi dari luar. Nah, penelitian mereka ini sebenarnya dipicu rasa penasaran pada pernyataan dari Joseph Goebbels, ya, Menteri Propaganda Nazi yang ditunjuk Hitler dengan pernyataan terkenalnya ya, ulangi kebohongan sesering mungkin maka orang akan menganggap itu sebagai kebenaran. Lalu bagaimana metode penelitian ketiga profesor ini? Jadi mereka ini mengumpulkan beberapa responden ya, banyak. Kemudian mereka diberikan pernyataan ya, 60 pernyataan pada berikutnya. Di waktu berikutnya
mereka tambahkan menjadi 80 pernyataan, yang 20 diantaranya itu adalah pernyataan yang diberikan di awal penelitian. Kemudian diulang, seperti itu kira-kira metode penelitiannya. Dan hasilnya apa? Peneliti ini menemukan bahwa para responden ini menganggap bahwa pernyataan-pernyataan yang sudah mereka dengar sebelumnya itu sebagai kebenaran. Itu tahun 1977 pada masa analog. Ya, kebenarannya itu hanya sebatas mungkin warung kopi, di mana yang katakan, oh ini bilang bahwa, ya samalah seperti ini dulu, Neil Armstrong katanya yang pernah mendengarkan suara azan ke bulan. Diulang, sampai sekarang orang percaya bahwa itu memang terjadi. Sampai Neil Armstrong sendiri ngamuk-ngamuk bahwa itu nggak benar terjadi. Sekarang dengan media sosial ini, itu diamplikasi beberapa kali lipat, jauh lebih besar lagi. Ya, jadi bayangkan, kalau yang hanya diulang-ulang seperti itu ya, yang ada deviasinya banyak lah ya, penyimpangannya. Ini plek ketiplek masih seperti itu videonya sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Apa orang-orang tidak akan menganggap bahwa apa yang disampaikan, narasi-narasi melecehkan bangsa kita dari Malaysia ini sebagai kebenaran, kalau kita tidak mengimbanginya. Karena itulah perlu kita imbangi. Ya, oke, saya sangat memaklumi kalau orang-orang seperti misteri ini tidak memahami apa yang saya lakukan, karena memang banyak di antara kita, memang sistem pendidikan kita di masa Orde Baru itu tidak mengajarkan kita untuk berpikir di luar out the box lah ya, out of the box. Kalau sekarang ini di luar kotak, atau berpikir kritis gitu. Apa yang diberikan kepada kita anggap itu kebenaran. Inilah yang dikritik oleh Herbert Marcuse, seorang filsuf kontemporer yang mengatakan one-dimensional man. Jadi, one-dimensional man ini seperti itu adalah ciri dari masyarakat modern di masa positivisme. Nah, ciri dari kebenaran di positivisme seperti ini adalah objektif, sesuatu yang objektif. Gitu. Objektif itu apa? Sesuatu yang bisa ditanggapi oleh panca indera, entah itu melihat, merasa, mencium, meraba gitu. Itu yang objektif. Di luar itu dianggap nonsens. Nah, itu ciri kebenaran positivisme gitu. Tidak ada yang salah dengan itu, karena semua teknologi yang kita nikmati sekarang itu semuanya berasal dari cara pandang seperti itu gitu ya. Pamannya kalau dulu ini saya pakai AC di sini, kalau zaman dulu mungkin kalau di luar kebenarannya bukan kebenaran positivis, itu orang bisa melatih diri untuk panas itu terasa dingin, tapi itu kan tidak objektif, tidak semua orang. Tapi kalau kebenaran objektif ini, seperti AC kita ukur suhunya, oh ini memang turun, memang 16% gitu, dan itu berlaku untuk semua orang gitu ya. Nah, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi masalahnya, untuk one-dimensional man atau manusia satu dimensi, orang yang tidak berpikir kritis, kebenaran objektif seperti itu dipahami menjadi kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa saya rasa, saya raba, atau saya cium gitu. Tanggapan panca indera sendiri. Tanggapan panca indera orang-orang lain itu diabaikan. Ya, padahal untuk menciptakan satu produk seperti ini adalah kerjasama dari tanggapan panca indera sangat banyak orang yang tidak saling mengenal di dunia ini. Entah ini mungkin benangnya dibuat di Tiongkok, entah ininya di Bangladesh, di mana nggak saling mengenal, kemudian dijahit menjadi seperti ini. Jadilah bantal sofa ini gitu. Jadi seperti itu. Untuk memahami apa yang saya sampaikan ini, itu membedakannya. Kalau misteri itu hanya berfokus pada dirinya sendiri, saya, ya kan? Kita lihat di videonya. Saya nggak hobi untuk saling bermusuhan ya. Dengan saya orangnya bukan begitu. Saya nggak bisa gitu loh ya. Kalau saya ini ada kekurangan, negara saya ada kekurangan, ya itu saya akui. Saya nggak perlu menyangkali itu. Nah, kita lihat bagaimana misteri semuanya berfokus kepada diri sendiri. Kalau saya begini gitu. Jadi itu dia. Caranya menilai dunia itu berdasarkan dirinya sendiri. Seolah-olah bahwa itulah kebenaran yang sesungguhnya yang dia sampaikan itu, dan tidak ada lagi kebenaran lain. Maksudnya itu yang dia rasakan, hanya itulah yang dipikir berdasarkan oleh seluruh dunia. Tidak ada cara pandang yang lain gitu. Padahal apakah seperti itu? Ya enggak. Contohnya, saya membuat video seperti ini berbeda. Ya. Selain apa yang saya lihat, saya juga
mencoba merasakan apa yang dilihat orang lain, apa yang dilihat orang lain. Jadi semua itu saya gabungkan menjadi satu kesimpulan bahwa inilah yang harus saya lakukan membuat kontranarasi ini. Gitu. Jadi bukan hanya berfokus kepada apa yang saya lihat dan saya rasakan sendiri gitu. Kalau misteri kan nggak, kalau menurut saya. Jadi hanya dirinya pribadi, kebenaran pribadinya itulah yang dia bawa ke sini, dan dengan cara itu dia menilai dunia. Jadi apa yang disampaikan misteri tadi nggak salah ya menurut pengamatannya dan menurut apa yang dia lihat seperti itu kan, dan objektif. Cuman itu tadi, kalau kita one dimensional man, kita hanya melihat seperti itu tanpa melihat apa yang dilihat oleh orang lain atau dirasakan oleh orang lain. Jadi ini analoginya seperti analogi yang umum kita dengarkan, seperti orang buta yang menilai gajah gitu, ada yang megang ekornya, dia ngotot bahwa ekor gajah itu bentuknya seperti ular, yang megang kakinya ngotot kalau gajah itu bentuknya seperti pohon kelapa gitu, atau yang megang telinganya bilang gajah itu seperti selimut, seperti lembaran. Mereka ngotot dengan kebenaran objektif mereka masing-masing tanpa berpikir untuk menggabungkan dari semua informasi itu yang terpisah seperti puzzle untuk melihat gambaran gajah yang sebenarnya, untuk menilai gambaran gajah yang sebenarnya. Nah, jadi ketika kita seorang one-dimensional man, kita terfokus kepada apa yang kita amati, apa yang kita tanggapi, fenomena yang di sekitar kita tadi, bahwa itulah yang kita pikir keseluruhan dari kebenaran. Kita tidak pernah sadar bahwa ada spektrum yang begitu luas di luar kita, yang untuk mendekati ya, karena kebenaran sejati itu nggak akan pernah kita temukan dalam hidup ini. Selama kita masih hidup tidak akan pernah mencapai kebenaran sejati. Tapi untuk mendekati gambaran yang lebih dekat dengan kebenaran itu, kita harus menangkap spektrum-spektrum yang luas tadi gitu, sebanyak mungkin. Nah, ketika kita seorang one-dimensional man yang hanya berfokus kepada diri kita sendiri dalam menilai sesuatu di dunia, spektrum yang luas di luarnya itu kita tidak lihat lagi. Ya, misalnya seperti ini. Ya, kita contohkan. Ketika misteri mengatakan, saya itu lebih suka tidak mencari musuh. Satu musuh kebanyakan. Nah, kalau itu, mungkin dianggap itu adalah kebenaran universal seperti itu. Ya. Padahal, kalau kita berpikir lebih jauh, itu kita bisa melihat itu adalah yang namanya, kalau dalam antropologi kita lihat itu adalah sebetulnya bentuk dari nilai-nilai yang dianut oleh misteri dan di lingkungannya, dan mungkin pola pendidikan di keluarganya gitu ya. Mungkin mereka itu memang dididik bahwa cara bertahan hidupnya seperti itu, mekanisme pertahanan dirinya seperti itu, jangan mencari musuh. Jangan mencari musuh, dan itu akan selamat. Dan terbukti dia sampai sekarang mungkin sukses dengan itu, selamat, tidak banyak musuh, dan seperti itulah hidup, dan itu dianggap sebagai kebenaran. Lagi-lagi ilusi kebenaran, seperti cerita tadi. Nah, itu akan berbeda dengan orang yang tinggal misalnya seperti kami di Aceh. 5 generasi sampai ke saya itu hidup dalam suasana perang. Ya, jadi kami sampai mempengaruhi pola kami, cara kami makan gitu. Makan di tempat kami itu yang namanya pola presiden, makan itu harus cepat. Jadi yang diajarkan kepada kami itu cepat makan, nanti kalau perang tiba-tiba lari kelaparan kamu nanti di hutan gitu. Jadi situasi yang kami hadapi bertahan hidup itu berbeda dengan misteri misalnya. Kalau kami itu yang nggak nyari musuh juga, tapi kami sering dihadapkan pada situasi tiba-tiba musuh ada di depan mata. Kalau mentalitas yang kami kembangkan dalam mekanisme pertahanan diri seperti misteri itu nggak akan selamat, nggak akan survive gitu. Karena ketika hadapan musuh ya harus dilawan, mau nggak mau. Kita nggak nyari. Tapi kita datang, ya harus dilawan. Kita nggak punya pilihan untuk bertahan hidup. Jadi nilai dan kebenaran itu berbeda. Apakah itu ya cara hidup seperti saya itu yang benar semuanya? Enggak juga. Ada banyak dimensi yang lain gitu. Tapi nggak satu. Nah, tetapi ketika orang one dimensional man, dia tidak berpikir bahwa ada cara hidup atau cara bertahan hidup di luar yang objektif. Itu ciri dari masyarakat modern yang dipengaruhi oleh kebenaran ala positivisme gitu. Jadi itu yang membedakannya. Karena itulah kemudian misteri gagal menangkap bahwa apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk kenyamanan, bukan apa, tetapi adalah mekanisme pertahanan diri dari
saya dan mungkin juga banyak orang di Indonesia yang bersikap seperti saya untuk melindungi generasi kita mendatang, untuk menjaga supaya ruang-ruang di media sosial ini tidak hanya diisi oleh narasi-narasi yang buruk tentang Indonesia. Narasi-narasi yang buruk itu harus kita jawab. Narasi-narasi buruk tentang Indonesia itu yang datang dari Malaysia, itu harus kita imbangi dengan narasi-narasi sebaliknya, supaya itu tidak menjadi sebuah ilusi kebenaran. Supaya narasi-narasi buruk yang disampaikan entah itu oleh orang Malaysia atau orang-orang Indonesia yang secara aneh punya pola yang sama gitu, merendahkan bangsanya sambil memuji-muji Malaysia itu dilihat oleh orang-orang Indonesia baik generasi sekarang, 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang dan seterusnya sebagai sebuah ilusi kebenaran, ya. Jadi begini dulu video dari saya, ya. Jadi tetap berikan narasi-narasi penyeimbang dari sini, dari setiap narasi buruk yang datang untuk merendahkan bangsa kita, dari Malaysia terutama, dan juga dari orang-orang Indonesia yang matanya sudah bukan dibutakan ya, tapi seperti kacamata kuda begini melihat Malaysia, tidak lagi melihat kebaikan bangsanya, tidak lagi melihat keistimewaan bangsanya yang tidak ditampilkan oleh Malaysia. Apa yang tidak mereka lihat itulah yang kita sampaikan. Ya, dan Malaysia yang mereka puja-puja juga kita tunjukkan sisi-sisi negatifnya supaya mereka tidak merendahkan bangsanya, supaya anak-anak kita generasi Indonesia mendatang tidak sepele melihat bangsanya sendiri. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Tunggu video berikutnya karena ini tidak akan mungkin selesai hanya dalam satu video karena banyak spektrum yang perlu kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.